sekolah minggu, berjumpa kembali dalam ibadah online. Hari ini Minggu 11 April 2021. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki minggu kedua di bulan April. Nah adik-adik, minggu ini topiknya adalah Quasimodogeniti dengan tema Aku Mau Percaya Pada Tuhan. Bagus ya temanya ya. Tema minggu ini adalah Aku Mau Percaya Pada Tuhan. Wah, pasti tidak siap untuk mengikuti ibadah online hari ini ya? Pasti ya? Oke. Nah adik-adik, seperti biasa, tapi harus luar biasa, yaitu kita mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan dalam ibadah online. Pertama, hati kita sudah siap? Ayo, yang masih ngantuk-ngantuk, cuci mukanya. Ups, mandi. Ya, yang masih mengantuk, jangan lagi ya adik ya. Kalau misalkan kamu sudah mandi, berarti harus minum atau cuci muka. Nah yang kedua, persiapkan misalnya Alkitab, buku catatan, alat tulis, lalu persembahan. Kalau sudah, berarti kamu siap untuk memulai ibadah hari ini. Oke, sekarang mari kita mulai. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita undang Tuhan Yesus untuk dapat hadir di hati kita dan di rumah kita. Mari kita berdoa. Yalah Bapa, kami bersyukur ya Tuhan betapa besar kasih-Mu, terutama ketika anak-Mu Tuhan Yesus Kristus mati lalu bangkit ya Tuhan setelah kematiannya pada hari ketiga. Bersyukur ya Tuhan punya Allah seperti Engkau. Bersyukur ya Yesus atas kasih dan kebaikan-Mu dan teladan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami setiap orang yang percaya. Tolong Tuhan berkati ibadah hari ini, adik-adik sekolah minggu, orang tua yang mendampingi, dan orang-orang yang terlibat di dalam persiapan ibadah online pada hari ini. Ada guru sekolah minggu, perhalado, pimpinan jemaat. Tuhan, tolong berkati pelayanan ini agar dapat menjadi berkat, dan sekiranya iman kami dapat bertumbuh. Baik orang yang dilayani, adik-adik sekolah minggu, orang tua, beserta orang-orang yang telah mempersiapkan pelayanan ini. Terlebih ya Tuhan, ketika kami boleh mempersiapkannya, itu karena penyertaan Tuhan dan bukan karena kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami atas segala kedosaan kami. Hari ini kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Adik-adik, kita angkat pujian kita dengan judul lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Ya, semangat ya. Kita buat iblis sebentar.
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan untuk kita di minggu ini yaitu hukum yang pertama dan yang kedua. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Demikian hukum Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi lagu Kidung Jemaat 36, Dihapuskan Dosaku. Marilah kita memohon ampun dosa kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita tibalah saatnya untuk menyampaikan ayat hafalan minggu ini. Sudah ada beberapa teman kita yang telah mengumpulkan videonya. Nah nanti namanya saja ya adik ya yang ditulis. Nanti bisa dilihat di video minggu depannya lagi. Oke, minggu ini jangan dulu. Nah mari kita sampaikan ayat hafalan kita. Matius 6 ayat 26. 1, 2, 3. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam gubuk, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi lagu Percaya Saja. Percaya saja,
marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum mendengarkan cerita Alkitab, kita akan kemudian dengan judul Guru Pipit yang Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita yang menjadi khotbah untuk Minggu Quasimodo-Geniti ini 11 April tahun 2021 tertulis dalam kitab Yohanes pasal 20 yang dimulai dari ayat 24 sampai dengan ayat 29. Dikatakan demikian: Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia,
"Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya, "karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian firman Tuhan. Adik-adik, sampai saat ini kita masih belum bisa melaksanakan ibadah bersama di gereja kita. Sebentar lagi mungkin, jika Tuhan mengizinkan, maka kita akan bersama-sama untuk melakukan ibadah kita di gereja kita ini. Dan perlu juga memberitahukan kepada adik-adik kami yang sampai saat ini kita belum bisa bertemu. Inilah mungkin khotbah yang terakhir sekali Amang bersama-sama dengan adik-adik kami sekolah minggu yang ada di HKBP Tanggerang ini. Karena pada hari ini, di minggu ini tanggal 11 April 2021, Amang akan berpisah. Amang akan pindah ke tempat yang baru, yaitu di Kota Cane, tepatnya di gereja HKBP Lawe Ponggas, Resort Lawe Ponggas. Dan melalui kesempatan yang terakhir ini, kepada adik-adik kami semua sekolah minggu, Amang minta maaf untuk semua kesalahan yang mungkin pernah Amang lakukan, karena Amang merasa Amang sering berkata pedas, dan Amang juga mungkin sering marah-marah kepada adik-adik semua ketika kita melakukan ibadah bersama di gedung Sokomi ini. Dan dengan kesempatan terakhir ini juga Amang hanya bisa memanjatkan doa kepada Tuhan kita, dan seraya berharap kepada Tuhan di suatu waktu nantinya, jika kita masih sehat-sehat semua, dan saya berharap, Amang berharap adik-adik sekolah minggu semuanya akan sehat-sehat dan akan berhasil kelak di kemudian hari menjadi orang-orang yang berguna bagi gereja, orang-orang yang berguna bagi keluarga, orang-orang yang berguna juga bagi negara kita ini. Di suatu tempat mungkin kita akan bertemu kembali nanti. Dan pada kesempatan ini juga, melalui Amang kepada adik-adik kami sekolah minggu, abangmu atau adikmu juga, si Andre Luther Febriano yang sering kalian panggil Ano, juga mohon izin dan minta maaf atas kesalahannya, atas kekurangannya kepada adik-adik dan kakak-kakak, abang-abang semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Kita kembali kepada firman Tuhan tadi. Kalau topik dari cerita Alkitab atau firman Tuhan ini di minggu ini mengajak kepada kita dan mau mengatakan kepada kita supaya semua adik-adik sekolah minggu mampu mengatakan, aku mau percaya pada Tuhan. Karena cerita Alkitab tadi mengatakan kepada kita di mana ada seorang dari antara murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas belum percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit dari kematiannya. Akhirnya dari ungkapan Thomas itu, Tuhan Yesus kembali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dikatakan tadi di suatu rumah, di suatu ruangan yang pintunya, jendelanya terkunci, tetapi karena Tuhan Yesus dengan kuasanya bisa memasuki ruangan itu, bisa memasuki rumah itu, dan dia menyapa para murid-muridnya, salam bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu semua. Itu sama dengan ungkapan yang sering kita sebut sekarang, Shalom. Itu singkatan dari damai sejahtera bagi kamu semua. Secara khusus firman Tuhan ini
mau mengatakan kepada kita, karena ada banyak orang kalau sesuatu itu tidak dilihatnya, sama seperti Thomas ini, maka dia mengatakan saya tidak percaya. Dan ada banyak orang juga yang di dalam hidupnya selalu mengandalkan pikirannya, selalu mengandalkan logikanya. Karena itu ada banyak orang yang mengatakan mengerti dulu baru percaya. Itu secara logika manusia yang sering terjadi. Tetapi firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita, percaya dulu baru mengerti. Percaya dulu baru mengerti. Firman Tuhan ini juga mau mengatakan kepada kita, ada beberapa poin yang mau dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Poin yang pertama sekali adalah yang mau dikatakan, lihatlah betapa lemah lembutnya Tuhan Yesus menyapa para murid-muridnya. Kelemahan dan kelembutan Tuhan Yesus. Walaupun sebenarnya secara manusiawi, kalau kita boleh mengatakan, ketika ada orang yang tidak percaya kepada kita, maka akan muncul pikiran negatif dalam pikiran kita masing-masing. Tetapi ketika Tuhan Yesus menghadapi itu, mengalami itu, dia tidak marah, tetapi dengan lemah lembut dia menyapa mereka, terutama kepada Thomas. Damai sejahtera bagi kamu. Firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita, contohlah sikap lemah lembut Tuhan Yesus yang sudah dia nampakkan tadi kepada para murid-muridnya. Ya, pertama sekali mungkin hal yang paling mudah kita lakukan untuk menunjukkan kelemah lembutan ini dengan sapaan. Dengan sapaan, mungkin ketika kita bertemu dengan teman-teman kita, ketika kita bertemu dengan orang tua kita, ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita, apa yang pertama sekali perlu kita ucapkan? Lazimnya sebagai orang Kristen kita mengatakan shalom, karena mungkin terlalu panjang mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Katakan aja shalom. Jangan banyak ditempelkan di pintu rumah orang. Katakan shalom katanya, tapi ketika masuk ke rumah tersebut tidak pernah terucap kata shalom. Itu juga menunjukkan kelemah lembutan daripada kita kepada saudara-saudara kita. Yang kemudian yang mau dikatakan firman Tuhan ini, ketika kita mungkin menghadapi seperti yang dihadapi oleh Tuhan Yesus ini, ada ketidakpercayaan kepada kita, ada ketidakpercayaan kepada kita. Firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita, jangan terus marah, jangan terus marah, jangan mudah marah. Karena dengan marah, karena dengan mudah marah, maka akan banyak berkat yang mungkin bisa hilang dari hidup kita. Coba saja bayangkan adik-adik, ketika kamu marah-marah, apa yang bisa kamu terima? Apa yang bisa kamu dapatkan? Yang paling hebatnya lagi zaman sekarang ini, ada banyak anak-anak yang suka marah sama orang tuanya. Coba, dari mana pasalnya? Ada banyak anak-anak yang suka marah kepada orang tuanya. Apakah itu merupakan sikap yang baik dari seorang anak kepada orang tua? Dan sesama saudara juga ada banyak yang sering marah-marahan. Adiknya suka marah sama abangnya, demikian juga sebaliknya, abangnya juga suka marah sama adiknya. Kalau sudah marah-marahan, apa yang bisa kita kerjakan? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, pada akhirnya juga akan hilang sukacita dan berkat. Karena orang yang suka marah katanya usianya akan singkat. Mudah-mudahan Amang tidak seperti itu lagi ya.
Doakan ya adik-adik. Doakan dari rumahmu, doakan dari tempatmu. Adik-adik juga tidak suka marah, Amang juga tidak suka marah lagi. Supaya kita panjang umur semuanya. Karena orang yang lemah lembut katanya, maka itu akan memperkuat iman percayanya juga akan apa yang dia imani. Kemudian poin yang terakhir yang mau dikatakan dari cerita firman Tuhan ini, dari sikap Thomas tadi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dan sikap Tuhan Yesus kepada Thomas yang tidak langsung memarahi dia, tetapi malah sebaliknya mengatakan kepada Thomas, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dalam hidup kita adik-adik, siapa di antara kita sudah pernah melihat sosok atau wujud dari Tuhan Yesus? Kemungkinan sekali belum ada dari kita yang pernah melihat sosok atau wujud dari Tuhan Yesus. Tetapi ada wujud-wujudnya yang bisa kita lihat sendiri. Itu bisa kita rasakan dari apa yang dia perbuat kepada kita. Salah satunya adalah orang tua kita masing-masing. Mereka adalah wujud dari Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesuslah yang memelihara hidup perjalanan dari dunia ini. Bukankah Tuhan Yesus juga, bukankah orang tua kita juga yang memelihara hidup dari adik-adik kami semua, yang memperhatikan kehidupan keseharian daripada adik-adik kami semua? Oleh karena itu, wujud Tuhan Yesus ada pada diri orang tua kita masing-masing. Tetapi yang mau dikatakan firman Tuhan ini kepada kita adalah, jikalau kita memang belum bisa dan bahkan tidak akan bisa untuk bertemu dengan wujud Tuhan Yesus yang asli, tetapi firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita, percayalah bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada memelihara kehidupan orang yang selalu percaya kepada Dia. Oleh karena itu, supaya adik-adik merasakan pemeliharaan Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan Yesus dalam hidupmu, maka yang pertama sekali ada yang dilakukan adalah percayalah kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus, percayalah kepada kuasa-Nya. Karena Dia yang memberikan kehidupan kepada kita. Karena Dialah yang memelihara hidup kita. Oleh karena itu dikatakan tadi, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sama halnya seperti angin. Siapa di antara kita yang sudah pernah melihat angin? Tetapi hampir setiap saat kita merasakan ada angin yang berhembus di sekitar kita. Dengan angin kita bisa bernapas, dengan angin juga kita bisa melanjutkan kehidupan kita. Lebih daripada itu, karena yang menciptakan angin juga adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Oleh karena itu adik-adik, jangan terus merasa khawatir di dalam kehidupanmu, karena kita sampai saat ini masih harus berdampingan katanya dengan pandemi COVID-19. Jangan lebih besar rasa khawatirmu, rasa takutmu akan pandemi itu. Tetapi biarlah lebih besar rasa percayamu kepada Tuhan Yesus yang mampu memelihara kehidupan. Oleh karena itu, selalulah percaya dan selalulah sadari dalam hidupmu akan kuasa Tuhan di dalam kehidupanmu, dan biarlah Tuhan Yesus yang memelihara kehidupanmu sehingga rasa khawatir itu akan hilang dari hidupmu. Dan biarlah di dalam Roh Kudus yang selalu memelihara imanmu sehingga tetap bertumbuh dan bahkan berbuah kokoh hanya kepada Tuhan kita
Yesus Kristus. Amin. Inilah perjumpaan kita yang terakhir adik-adik. Abang yakin dan percaya Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dan kami sembah, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami percaya Engkau yang selalu memelihara kehidupan kami. Dan kami yakin penuh dalam kehidupan kami, tanpa Engkau Tuhan Yesus yang memberikan kehidupan kepada kami, maka kami tidak akan memperoleh apapun dalam kehidupan kami ini. Untuk itu kami mau serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang selalu memelihara kami, menghantarkan kami, menjagai kami di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan masih akan berikan kepada kami, terutama kepada kami anak-anak-Mu sekolah minggu. Jauhkan Tuhan rasa khawatir daripada kami, tetapi biarlah iman kami akan semakin bertumbuh hanya kepada-Mu saja, dan kami hanya mau memberikan percaya kami kepada Tuhan Yesus yang memelihara hidup kami bersama-sama dengan orang tua kami. Untuk itu Tuhan, ampuni kami dari segala kekurangan kami, sehingga kami semakin layak untuk disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi Sungguhku Bangga Bapa. Seperti Engkau, sungguh ku bangga
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan penuh sukacita terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pengumuman. Nah, tibalah kita di pengumuman ya. Pengumuman yang pertama, ayat hafalan untuk minggu depan. Mari buka Alkitabnya. Kita buka kitab Kolose. Ya, sudah ketemu? Kitab Kolose pasal yang kedua. Sudah? Kolose 2 ayat 7a. Mari kita baca bersama-sama ya, Dik. Kolose 2 ayat 7a. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Singkat ya. Jadi kakak harap semuanya dari orang 1 sampai orang 3 bisa menghafalnya untuk minggu depan. Kita ulangi dulu lah ya. Ayo, Kolose 2 ayat 7a. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Yang kedua, mengenai tugas. Nah, adik-adik tetap semangat ya mengumpulkan tugasnya ya. Tugas untuk hari ini kita bagi 2, horong 1 dan 2, kemudian horong 3. Horong 1 dan 2, coba perhatikan gambar berikut. Ya, bisa kita lihat ada 2 buah gambar. Gambar pertama itu ada gambar tumbuhan di dalam suatu wadah yang berisi air. Nah, kelihatannya sangat segar. Kemudian dia tegak ya, Dik ya. Kemudian gambar kedua sama, tumbuhan juga di dalam wadah, tetapi tidak diisi air. Nah, dia kelihatan layu dan pucat. Kemudian bentuk daunnya turun. Nah, bisa ya, dilihat ya. Tugasnya ngapain? Yaitu mewarnai. Jadi, warnai sebagus mungkin. Nah, kakak mau menceritakan sedikit dulu, apa sih maknanya? Jadi maknanya ini kan, ini adalah tumbuhan. Dan hari ini tema kita adalah aku mau percaya pada Tuhan. Nah, adik-adik, apa sih maknanya? Jadi Tuhan itu tetap terus memelihara kita. Walaupun kita tidak bisa melihat secara langsung, tidak terlihat nih ya, tidak terlihat seperti itu. Tetapi Tuhan tetap terus memelihara hidup kita, terus merawat kita dan menjaga kita. Nah, jadi arti air itu memberi kehidupan. Nah, itu adalah bentuk penyertaan Tuhan. Sehingga kita tetap terus bertumbuh dengan baik dan semakin mengenal Dia dan terus merasakan hidup yang bersukacita.
Untuk orang 3, tugasnya adalah meringkas inti khotbah hari ini. Kamu sudah mendengar khotbah hari ini ya kan, Dik? Nah, tuliskan dengan bahasa kamu sendiri ya. Kalau misalkan kita sebut meringkas, itu artinya singkat, padat, berisi. Jadi apa yang kamu dapatkan inti khotbahnya, nah itulah yang kamu tuliskan. Jangan sampai 1 kalimat ya, Dik ya. Minimal 3-5 kalimat deh ya, supaya bisa orang lain membaca, supaya bisa memahami apa yang telah kamu tulis. Paham ya? Halo adik-adik. Nah, tibalah saatnya untuk memberikan pengumuman siapa pemenang lomba talent show bertemakan Paskah tahun ini. Pasti tidak sabaran ya. Nah adik-adik, sebelumnya Dewan Juri, panitia, beserta seluruh guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa kepada adik-adik yang telah berpartisipasi mengirimkan karya terbaiknya lewat video maupun gambar. Nah adik-adik, sebenarnya kalian semua sudah menjadi pemenang. Nah, seperti yang sudah diumumkan sebelumnya, akan ada 4 yang mendapat hadiah ya. Tapi Kak, kenapa Kak ada orang yang mendapatkan hadiah? Nah, kakak guru sekolah minggunya, panitia beserta dewan juri telah mengirimkan kriteria penilaian ya kan adik-adik. Jadi pemilihan 4 orang itu karena mereka memenuhi kriteria penilaian dengan sangat baik. Seperti itu. Nah, sebelum mengumumkan pemenang, ada 2 poin yang ingin Kak Desti mewakili guru sekolah minggu, dewan juri dan panitia menyampaikan poin paling penting di dalam penilaian talent show bertemakan Paskah tahun ini. Yang pertama, kira-kira apa? Tentunya tema. Adik-adik, tema kita adalah Paskah. Arti Paskah itu adalah kebangkitan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, tentu Tuhan Yesus bangkit itu tidak terlepas dari kematian. Yesus Kristus memang mati dulu di kayu salib, ya kan? Yaitu pada hari Jumat, makanya kita sering menyebut Jumat Agung. Nah, pada hari ketiga Yesus bangkit. Nah, adik-adik, kebanyakan adik-adik itu temanya lebih mengarah ke Jumat Agung atau kematian. Nah, jadi cukup banyak di antara adik-adik yang mengirimkan hasil karyanya itu temanya masih kurang tepat, lebih ke Jumat Agung. Tetapi adik-adiknya masih tetap mendapatkan poin. Cuman poinnya tidak penuh ya adik-adik ya. Nah adik-adik, poin yang paling tinggi adalah ketika adik-adik bisa menghubungkan antara kematian dengan kebangkitan. Jadi adik-adik bisa menjelaskan juga sedikit mengenai Yesus Kristus yang mati di kayu salib, kemudian lebih menekankan Yesus Kristus yang bangkit, yaitu adalah hari Paskah atau kebangkitan. Kira-kira mengerti ya adik-adik ya? Dapat ya poinnya ya? Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah didampingi orang tua. Ada beberapa kategori lomba itu tertera jelas didampingi orang tua. Nanti kakak guru sekolah minggunya akan melampirkan kembali kriteria penilaiannya ya. Nah, ketika didampingi orang tua maksudnya adalah orang tua kita masuk ke dalam video itu, berada tepat di sebelah kita, mendampingi ya. Jadi mama atau papa salah satunya saja itu berada di sebelah kita. Contoh misalnya kamu mengikuti lomba bernyanyi, jadi ada papa atau mama yang berada di samping kita, boleh ikut bernyanyi atau memainkan musik, atau hanya sekedar di sebelah saja sambil mendukung kamu yang sedang bernyanyi. Itu maksudnya. Kira-kira paham ya? Nah, itulah 2 poin penting yang ingin kakak guru sekolah minggunya, panitia beserta dewan juri menyampaikan kepada adik-adik sekolah minggu. Dan untuk adik-adik yang tidak mendapatkan juara 1, 2, 3, dan 4, jangan berkecil hati ya. Tetap terus semangat dan kamu harus bangga kepada diri kamu karena kamu sudah memberikan yang terbaik, terutama untuk Tuhan Yesus. Karena kan temanya adalah menunjukkan talenta kamu untuk menyambut kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya, selamat untuk adik-adik semuanya dan selamat juga untuk adik-adik yang juara 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini adalah pemenangnya. Bisa kita lihat, juara 1 adalah Derlia Barunapi Tubulu,
juara kedua adalah Karel Eksaudi Simanjuntak. Juara ketiga adalah Nisha Bulumanik, dan juara keempat adalah Jova Napitupulu. Selamat untuk adik-adik berempat dan juga untuk adik-adik seluruhnya. Semua peserta ada 24. Selamat untuk adik-adik semua.